الأنبياء والصالحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين وأدخلنا في زمرة السابقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه الشيخان. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para tinisku, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, segenap keluarga besar Majelis Taklim Nihayatul Huda, dan juga hadirin keluarga besar dari Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Mushola Ahsanul Muhajirin, dan juga hadir dari Masjid Al-Mujahidin, juga hadir dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh dan bahagia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, serta qudrat dan iradatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat memulai dan membuka lembaran di hari Sabtu yang mudah-mudahan ini hari-hari yang baik dan terbaik, hari-hari yang menguntungkan dan hari-hari yang menyelamatkan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, yaitu majlis subuh nan bahagia dalam rangka taklim dan silaturahim. Moga-moga dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rizki gampang, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu majlis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah
idza ataikumus sholata, apabila mendatangi oleh kamu as-sholata, akan sholat, fa'alaikum bisakinati, maka wajib atas kamu dengan tenang. Fama adrakum, maka bermula apa-apa yang mendapati oleh kamu, fasallu, maka sholatlah olehmu. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang luput padamu, fa'atimu, maka sempurnakanlah olehmu. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari, Muslim. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat jamaah subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita, di mana kajian minggu yang lalu telah kita bahas bersama. Apabila telah datang kepadamu atau telah mendatangkan padamu oleh Allah akan harta atau rizki, maka siogianya lihatlah olehmu tampak bekasnya, tampak asarnya nikmat Allah. Bukan saja rizkinya, tapi apa-apa yang dihasilkan oleh nikmat Allah, lebih-lebih kemuliaan-kemuliaan dari nikmat-nikmat Allah. Misal, dengan harta kita bisa ini, bisa anu, bisa itu. Dengan ilmu kita bisa ini, bisa anu, bisa itu. Itulah asar nikmat Allah. Bahkan dengan nikmat Allah tergolong orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat jasmani, nikmat rohani. Misalnya dengan diciptakannya manusia sebaik-baiknya bentuk, inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita. Maka sewajarnya kalaulah kita bercermin berdoa, doa bercermin gimana? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya Allah, sebagaimana kau telah memperindah bentuk tubuhku, maka baguskanlah akhlakku. Adapun bentuk tubuh ini adalah maunya Allah, adapun akhlak adalah maunya manusia. Kalau ingin mulia dengan diri kita, hiasilah dengan akhlak, budi pekerti, tata krama. Insya Allah mulia lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian hari ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendatangi sholat, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat berjamaah. Jadi andai kata kita dari rumah, entah itu di masjid, apa itu di mushola, yang didirikan sholat berjamaah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan fa'alaikum bisakinah, wajib kamu dari mulai jalannya hingga setibanya di tempat sholat berjamaah tetap tenang, tidak boleh berburu-buru. Nggak boleh terburu-buru. Bukan tapi kita mengejar sholat berjamaahnya, ini aturannya. Kalau mau buru-buru sebelum waktu, kalau mau buru-buru sebelum waktu, artinya persiapan dini. Persiapan dini. Misal
waktu sholat kurang 5 menit lagi tuh buru-buru. Makanya ajilu bisolat qoblal maut wa ajilu bitaubah qoblal maut. Segeralah kamu sholat. Berarti ini bahasanya umum, baik untuk sholat secara pribadi atau mungkin sholat berjamaah, termasuk imam dan makmum. Maka jelas kalaulah ini yang dipermasalahkan sholat berjamaahnya sudah lagi jalan. Jadi jangan ada istilah ngebut, jangan ada istilah main tabrak. Lebih-lebih mohon maaf ini ada istilah pintu di sana, kiblatnya di sana. Kemudian kita dari sono belum pas barisannya udah main takbir baik. Jadi ada permasalahan besar. Kenapa? Kiblatnya belum kena. Maaf. Misal kita masih dalam pandangan udah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang sering terjadi karena ngubur rakaat, karena ngejar rakaat. Tetapkan dulu kiblatnya sudah pas atau belum, sesuai dengan dhannan fil qurbi wa yaqinan fil bukti. Prasangkanya dekat Ka'bah teh, yakinnya memang jauh. Itulah bahasa kita pikirnya. Jadi prasangkanya kita Ka'bah ada di depan kita. Itulah dalam rangka untuk memutuskan kiblat. Atau mungkin maaf sesuai dengan sudah dipasangnya atau kompas, berarti sudah. Makanya kembali dengan kiblat, mohon maaf. Kalau memang itu bangunan sudah dikompas, silakan ikuti apa adanya. Tapi kalau memang sesuai dengan pergerakan lempeng-lempeng bumi, maka dengan kesepakatan inilah kiblat yang harus diyakini secara bersama. Jangan cuma pengimamannya doang yang kiblat, makmumnya mah kagak. Makanya ya harusnya maaf. Andai kata sajadah imam miring begitu, ya makmumnya miring. Kalau imam makmum miring, dia jangan lurus ke sono baik. Ini bukan berarti kita mengotak-ngatik, bukan. Karena sesuai dengan satu bangunan, ini jangan pakai bilang cuma berapa senti dari Indonesia. Kalau sampai Arab berapa kilometer kira-kira? Kan gitu, otomatis akan melebar, bahkan jauh dari kiblat yang diyakininya. Makanya satu bangunan ya sama. Nah, andai kata ini karena kita ngikutin makam, ya kan? Karena ngikutin makam, berarti ke sono udah selatan, kono utara, berarti barat, agak sedikit nyerong ke kanan. Inilah kiblatnya orang Timur Tenggara, yakni Indonesia. Makanya jelas yakininya bersama. Kalau bersama, oke. Jangan cuma imamnya doang yang kiblat. Coba kira-kira yang benar imamnya atau makmumnya kira-kira Pak? Nggak belum tentu benar imamnya, harusnya mengarahkan kan gitu. Makmum ikuti barisan imam, agaknya rong ke kanan kan gitu gurunya Pak. Ini mau baik. Makanya sebelum dan sesudahnya ini kebersamaan dalam bahasa kiblat. Kembali kepada masalah sholat berjamaah. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati, tuh ikutilah sholat. Andai kata takbiratul ihram, Allahu Akbar. Andai kata kita tinggal salam, alhamdulillah, sama aja gitu. Ya maaf, yang dari awal ya 27, yang tinggal salam ya 27. Kata yang dulu beranakan yang belakangan, kalau begitu lah ya kan gitu. Artinya 27-nya ya berbeda. Yang dari awal hingga salam ikuti takbiratul ihramnya imam 27 ekor gajah. Kalau yang tinggal salam 27 telur utuh. Ini zaman sama makmum 27 Allah ya musbil duluan. Lah kenakan yang belakangan ya kembalinya sebetulnya ini bukan urusan logika, kembali
Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas apa yang kita dapati sholat. Tuh. Andai kata enggak, ya sempurnakan. Misal datang-datang imam udah lagi ruku. Tuh, datang-datang imam udah lagi ruku. Kira-kira kekejar untuk ikut ruku dengan bahasa yang tenang tadi, ikuti. Tapi kalau sudah tidak, maaf, begitu Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamidah. Dan jangan ruku dewek kan, jangan. Udah habis posisinya. Nah, berarti kita ngikutin sujud. Otomatis rakaat kurang dari ukuran minimal maksimal. Tuh. Makanya mohon maaf, ini kadang-kadang ada yang udah imam sami Allah dia ruku dewekan. Ini termasuk al-mukhalafatu, menyalahi imam. Tuh, menyalahi imam. Contoh kita mau ada rakaat masih panjang perjalanannya, yakni rakaat yang ditinggalkan atau yang ketinggalan. Tuh aturannya Pak. Jangan imam udah sami Allahu liman hamidah. Kalau baru sami Allah, jangan langsung ruku ikut aja, jangan. Itu sudah pada posisi yang akhir dari ruku. Maka begitu Allahu Akbar. Ini ada kadang-kadang juga ada yang takbiratul ihram sama takbiratul intiqal. Bukan begitu imam lagi ruku Allahu Akbar langsung ruku. Berarti inilah boleh, cuma ini termasuk tidak pakai aturan. Andai kata maaf begitu Allahu Akbar, takbirnya bukan takbiratul ihram, berarti termasuk tidak sah sholatnya. Sebab maaf, ada beberapa kesunahan, diantaranya status sholat. Tuh, dalam kitab fikih Safinatul Najah ada beberapa antara rukun itu, antara bacaan ada jeda atau jarak. Misal Allahu Akbar, diam dulu, Allahu Akbar. Mau baca semua silakan. Lalu Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jawab baik, ini termasuk tidak dalam kesunahan, namanya status sholat. Tuh. Andai kata kita ketinggalan, itu aja. Nah, yang tadi kalaupun kita ikut berdiri, tapi karena mengikut ruku, otomatis tidak termasuk rakaat. Berarti berapa rakaat sholatnya? Maghrib 3. Yang tadi ada sujud, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, itu maka gak dihitung. Sebab batas akhir daripada rakaat adalah ruku. Kalau udah ketinggalan ruku, berarti tidak dapat rakaat. Dan kita dapatnya lagi sujud, nggak termasuk rakaat. Maka harus taatimu sempurnakan sesuai dengan rakaat yang harus dikerjakan. Terlebih-lebih inilah yang kalau kita amati, kalaupun sholat berjamaah masih ada istilah ongkok. Nah, padahal kan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam untuk dipanutin, untuk diikutin. Maka sesuai dengan kedudukannya imam, ya yakin kita jadi imam, minimal ada komando, kita makmum yang ikuti. Jangan ada istilah mau-maunya, jangan. Walaupun mungkin bahasanya ini sunnahnya, kalau udah bahasa sunnah di dalam berjamaah ada batasnya. Contoh, ruku cuma 3
wa bihamdi. Ini masih makmum, lama banget rukunya. Imam udah tidak, dia baru sami Allahu liman hamidah. Ini sudah mukhalafah biruknin wahidin. Dia sudah menyalahi atau membelakangi imam satu rukun. Imamnya udah sujud, dia masih iktidal tuh. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Baru imam udah mau bangun, Allah ini baru sujud. Allahu akbar. Birukna ini berarti dua rukun. Kalau sujud lama baca apa nih? Iya, lagi sujud lama banget gitu. Itu lagi netepi hadis. Ya, lagi netati hadis. Ya kan, idza sajadtum falyutawwil sujudakum. Kan gitu bahasa hadisnya. Apabila kamu sujud, panjangin sujudnya. Kan itu dua sajadah dikangangin. Bukan itu lama Ustaz. Ini pun aturannya. Jangankan pakai bahasa makmum, imam pun harus aturan. Jangan mentang-mentang jadi imam mau saya bacanya sampai 7 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makmum udah beberapa kali nengok belum juga bangun, astagfirullahaladzim. Ini imam kurang bijaksana, apalagi jadi makmum. Imam udah bangun sujud, jangan mentang-mentang hadisnya panjangkan sujudmu, bukan saja gerakan atau buktinya, tapi juga bacaannya. Ingat kita makmum, imam bangun, kita bangun baru sekali, itulah dapatnya. Jangan mengejar sampai 7 kali, jangan. Itulah makmum. Makanya mudah-mudahan sholat berjamaahnya sesuai dengan harapan 27 derajat. Apa yang dimaksud 27 derajat? Bukan 27 tingkatan, bukan Pak. Artinya sama juga 27 kali sholatan. Itu yang dimaksud derajat deh. Jadi satu kali sholat berjamaah pahalanya sama dengan 27 kali sholat. Dari mana redaksinya? Mohon maaf, dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar berjamaah dengan Rasulullah. Akhirnya di pintu nungguin orang yang belakangan. Maaf, kalau dulu di zaman Rasul semuanya pengen berjamaah dengan Rasul. Jadi istilahnya nggak ada yang ketinggalan, nggak ada. Menjelang akhir waktu asar, Rasulullah ke masjid. Begitu sampai Umar lagi sholat 27 kali. Kira-kira ada di kita begitu loh. Ketinggalan sholat berjamaah 27 kali, makin ngebut malahan asik kok bebas. Allahu Akbar. Tuh. Jadi 27 derajat di sini 27 kali. Akhirnya ditanya, wahai Umar, sholat apaan? Sholat asar ya Rasul. Berapa kali? 27. Kenapa 27? Sabdamu wahai Rasulullah. Bukan itu Umar. Yang dimaksud 27, kalaupun kau lebih dari itu, nggak bakalan mengejar pahala sholat berjamaah. Contohnya, kita rombongan pakai mobil jurusan Karawang. Sementara kita ketinggalan sendirian jalan kaki, ngejar kira-kira yang pakai mobil. Ini bahasa logikanya manusia. Maka sholat berjamaah 27 derajat. Yang dimaksud 27 kali sholatan. Indahnya berjamaah. Adapun batasan sholat berjamaah, yang penting ada imam dan makmum walau berdua. Walau berdua. Imam ada. Ya makanya mohon maaf kalau bisa di rumah pun bisa berjamaah. Siapa yang jadi imam? Suami. Siapa yang jadi makmum? Istri dan anak-anak kita. Pernah jamaah di rumah? Mudah-mudahan kagak ada yang makmum.
Kenapa? Ya maaf. Jangan pakai bahasa orang lain. Kita pun mungkin pernah terjadi. Kita mau sholat, Bu, sholat duluan Pak. Tuh, kenapa? Gerah dulu mau ngadu. Istri aja Pak jamaah duluan Pak, sholat sendiri mah lebih cepat tuh. Jadi dia banyak alasannya untuk tidak sholat berjamaah. Padahal hanya 2 orang pun termasuk sholat berjamaah. Cuma alangkah baiknya di tempat yang umum, kemudian orangnya lebih dari 40 orang, itulah yang disebut jamaah kubro. Tuh, gede jamaahnya. Tuh, makanya mohon maaf, ini bukan berarti PR bagi para pengurus kalau bisa punya pelet untuk menarik jamaah ke masjid dan ke musola supaya apa? Lebih daripada 40. Bila perlu yang di situ dibangunin. Bangun sholat berjamaah gitu pas pakai putih-putih iseng-iseng umpama. Ini kan punya trik Pak, karena itu adalah merupakan tanggung jawab yang diembannya. Tuh, makanya lebih-lebih 40 orang itu Allahu Akbar. Sholatnya meyakinkan. Sholatnya meyakinkan. Jangankan kita ngomong orang lain, kita sendiri belum tentu meyakinkan. Kenapa? Sholatnya masih ngebingungin. Tuh, masih ngebingungin, bukan meragukan, ngebingungin. Dibilang sholat gini kan, gitu. Tuh, makanya mudah-mudahan dari sekian ilmu yang kita dapati untuk membuktikan bahwa sholat kita adalah sholat yang sempurna, sholat yang paripurna. Enggak, Pak Jilid. Kalau sholat, kalau sholat dijalankan dia bacaan Fatihah lama gitu. Pas setelah rakaat ketiga itu kita belum selesai Fatihah, belum selesai. Itu maksudnya kan memang sunnah ya. Apa kalau misalnya kita belum baca Fatihah sampai sempurna, apa sujud ruku gitu. Ikut ruku gitu. Ya. Enggak, maksudnya Fatihahnya belum sempurna gitu, belum semua kita baca di pada ruku. Imamnya apa kitanya? Sholat sendirian, pas sholat berjamaah. Jadi kita kan pertama dengan Fatihah lama tuh, kalau satu dua Fatihah lama, tadi Fatihah ketiga masih lama ini gitu aja. Terus tahunya pas ketiga cepat gitu. Oh iya. Nah itu sebaiknya kita langsung berubah aja, kalau kita selesai Fatihah kita itu sunnah. Sebetulnya bukan sunnah, tetap wajib membaca Fatihah fi kulli rakaatin. Pada setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Imamkah, makmumkah, atau sholat sendirian, bahkan di dalam sholat sunnah tetap hukumnya wajib membaca Fatihah. Kecuali ada yang berpendapat makmum itu nerima beres. Siapa di antaranya? Imam Hanafi. Dengan catatan imamnya ahlun li tahammul. Imamnya ahli menanggung Fatihahnya orang lain. Nah, kalau cek and recheck, imam di kita Fatihahnya gimana kira-kira? Andai kata masih kedua-dua, boro-boro nanggung orang lain. Tuh, makanya sih bagusnya kita inilah gunanya imam ratib. Imam ratib pun harus mengukur diri. Nah, biasanya kita sholat ini bacaannya seperti ini, cepet banget enggak, lambat banget enggak, atau mungkin cepet, berarti sudah tahu makmumnya. Tuh, jangan kita mentang-mentang jadi imam mau kita rakaat pertama lama banget tapi kita telah membaca Fatihah. Rakaat kedua telah, begitu rakaat ketiga ngebut gitu imam. Nah, ini imam yang harus bertanggung jawab. Maka mohon maaf, kembali kalau Imam Syafi'i kita tidak Allahu Akbar. Makanya ini kembali istihadnya kepada Imam Hanafi, karena dia yang bukan kita, maka tanggung jawab imam. Makanya mohon maaf, semua imam harus bertanggung jawab. Al imamu dominun, imam itu penanggung jawab. Nah, berapa ya?
Udah masuk 1 rakaat pakai itu dari ini ada yang jatuh nih kayak nasi itu gimana? Oh gitu. Ya terserah itu mah mau dikantongin boleh, tapi sedangkan ditelan baik. Tuh. Jadi lidah main. Ketemu nasi, ya kan? Keluar bisa. Nah makanya mau diambil boleh. Oh, menusuk gitu bahasanya. Atau dilepekin, tapi jangan bersuara kencang. Itulah boleh. Tapi kemana? Ke arah kiri. Sebab itu termasuk simbol meludah. Ya, simbol meludah. Jadi meludah itu bagusnya ke arah kiri. Itu caranya. Jangan ditelan. Gimana ketelan? Tapi ada kecerobohan, ada apa bahasa kitanya kayak indikasi lah bahwa kayak kita bisa menahan makan, harusnya langsung dikeluarkan. Lebih-lebih imam baca Fatihahnya kan begitu ngeganjel, iya, dan kamu itu ngeganjel ya, makanya lebih bagus diambil pakai tangan ya Pak. Tuh, kuat. Tuh. Jadi tidak banyak gerakan yang jelas. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang masuk dan bahagia, waktulah juga yang membatasi kita. Waktu Isra telah tiba. Oleh karena itu hanya doa yang menyertai kita. Andai kata yang masih ingin bertanya, insya Allah dari pelepas dahaga, insya Allah nanti ada. Mau ngopi-ngopi, mau teh manis ada, insya Allah. Hanya doa yang menyertai kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, bahkan anak-anak kita yang ada di dunia pendidikan, moga Allah berikan keberkahan dan keberkahan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salami wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa hab
majelis ibadah, dan semoga bisa berjumpa di minggu yang akan datang. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.